Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 2A dan kelas 2B dan kelas 2C, ya, dan kelas 2C. Insya Allah minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester 1. Jadi minggu ini kita akan kembali lagi seperti biasa, pemberian materi dan pemberian tugas. Nah, untuk materi selanjutnya silakan anak-anakku buka halaman 12 di bukunya, di buku paketnya. Buka halaman 12 bagian D, lafal huruf hijaiyah bersambung. Nah, tahu kan huruf hijaiyah? Jadi huruf hijaiyah itu yang alif, ba, ta, jim dan seterusnya. Di sini lafal huruf hijaiyah bersambung. Nah, jadi anak-anakku ini mau diajarkan bagaimana cara membaca huruf hijaiyah ini ketika bersambung. Nah, ketika menjadi atau disusun menjadi satu kata, itu kan susunan huruf itu disebut dengan kata. Huruf bersambung yang memiliki makna itu disebut dengan kata. Nah, bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca. Jadi huruf alif ini dibaca A, I, U, itu tergantung harokatnya apa. Kalau harokatnya dhamma atau tanda bacanya dhamma, berarti dibaca U. Nah, itu maksudnya bunyi huruf Al-Quran disesuaikan. Jadi bunyi huruf-hurufnya itu disesuaikan berdasarkan harokatnya. Nah, pertanyaannya, Bu, harokat itu apa? Tanda baca itu apa? Nah, tanda baca di dalam Al-Quran itu ada yang namanya kasroh. Kasroh itu dibaca I. Ada yang namanya fathah, itu dibaca A. Ada yang namanya dhammah, itu dibaca U. Ada juga yang namanya sukun, artinya hurufnya dibaca mati. Ada juga yang namanya tanwin, kemudian ada yang namanya tasydid. Nah, jadi itu anak-anakku harus hafal itu. Nah, di sini ada di halaman 12 ini anak-anakku bisa melihat diajarkan cara menghafal tanda baca dengan menyenangkan atau dengan mudah, yaitu dengan cara bernyanyi. Nah, di sini ada ayo menyanyi, tanda baca dalam Al-Quran, judul lagunya tanda baca dalam Al-Quran memakai nada lagu Lihat Kebunku. Tahu kan lagu Lihat Kebunku? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Tahu kan? Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang tanda baca pakai nada lagu Lihat Kebunku yang ibu nyanyikan tadi. Nah, oke, sekarang masih di halaman 12 ya, dilihat ini nih, bagian yang ini. Ayo menyanyi nih. Oke? Nah, ayo sama-sama yuk dilihat bukunya, disimak baik-baik. Ibu nyanyikan. Baik, 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran, ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Gimana? Bisa kan? Nah, ayo sekali lagi ya, sekali lagi. Habis itu kalian menirukan nyanyiannya. 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran, ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Jadi tanda baca dalam Al-Quran itu sebagaimana ibu katakan tadi, ibu jelaskan, ada yang namanya fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, dan tanwin. Kalau kasroh, fathah dulu. Kalau fathah itu dia posisinya berada di atasnya huruf. Misalnya ada huruf alif, ada garis di atasnya, itu namanya fathah, dibaca A. Nah, kemudian kalau kasroh posisinya berada di bawah huruf. Contohnya ada huruf alif, di bawahnya ada garis kecil, itu namanya kasroh, dibaca I. Jadi alifnya itu dibaca I. Nah, kemudian dhammah, contohnya ada huruf alif, posisi dhammah itu sama dengan fathah, di atasnya huruf, tapi bentuknya beda. Dia bentuknya seperti
Seperti apa itu? Ibu nggak tahu seperti apa itu bentuknya. Nah, anak aku bisa melihat contohnya di sini. Itu dibaca u. Jadi alifnya itu ketika dimasuki tanda baca dhammah itu dibaca u. Nah, kemudian ada sukun. Nah, sukun posisinya berada di atas huruf juga. Misalnya ada huruf ba. Huruf ba dimasuki sukun, sebelumnya ada huruf a. Jadi banyak itu dibaca ab. Dia jadi mati ab. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ta menjadi at gitu. Kalau misalnya tha dimasuki sukun menjadi at. Nah, mati, bukan tha, bukan thu, bukan ti, tapi at gitu ya. At gitu. Kemudian ada tasydid. Tasydid ini memasuki tanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Tidak masuk di tanda baca sukun. Misalnya ada huruf ba. Huruf ba-nya ini kebetulan berbaris, berharokat fathah, baris atas. Berarti bacanya ba. Ada tasydidnya juga. Jadi posisinya itu berada di bawahnya tanda baca. Nah, cara bacanya misalnya ada huruf alif sebelumnya. Cara bacanya abba. Jadi bukan ba tapi abba. Bukan aba tapi abba. Jadi ba-nya itu ditekan seolah-olah ada dua huruf ba di situ menjadi abba. Kalau aba kan berarti satu aja huruf ba-nya. Kalau abba berarti seolah-olah huruf ba-nya ada dua. Abba. Misalnya dal ini harokatnya kasroh. Harokatnya kasroh atau baris bawah berarti bunyinya di. Nah, dimasuki juga tasydid. Nah, tasydid itu posisinya tetap di atas huruf, bukan di bawahnya, ya. Tetap di atasnya huruf. Apapun harokatnya, mau dia u, i, a, tetap tasydidnya di atasnya huruf. Dibaca, misalnya sebelum danya itu ada huruf alif, dibaca adi, bukan adi, tapi adi. Kalau tasydidnya hilang, berarti dibaca adi. Tapi kalau ada tasydidnya menjadi adi. Nah, tuh jadi lebih ditekan lagi hurufnya. Adi. Nah, bisa ya? Nah, itu. Kalau tanwin itu sama dengan kasroh, fathah, dan dhammah, baris bawah, baris atas, dan baris u, tetapi dia dibaca bagaimana ya? Dibaca seolah-olah bunyinya terpantul. Misalnya ada huruf a dimasuki tanwin fathah, namanya fathatain, menjadi an gitu bunyinya, an in un. Kalau kasrah fathah dhammah biasa itu a i u. Kalau tanwin dia an in un, itu dia an in un. Kalau fathatain berarti an. Kalau kasrotain berarti in. Kalau dhammatain berarti un. Beda, bentuknya juga beda. Kalau fathatain itu 2 garisnya, sama kalau kasrotain 2 garisnya juga. Kalau un itu ada tambahannya juga sedikit. Jadi beda ya. Kalau tanwin itu an in un. Ya, ingat an in un. Nah, sekarang lanjutannya di bawah ini ada kegiatanku. Agar kamu dapat melafalkan huruf hijaiyah bersambung, amatilah contoh berikut. Kemudian tirukan pelafalan dari bapak atau ibu gurumu. Nah, kita coba dulu satu kolom. Kita coba satu kolom dulu. Di sini ada huruf alif, k, dan lam. Nah, ini kalau disambung tulisannya berubah menjadi ini. Tapi hurufnya tetap alif, ka, dan lam. Apa yang berubah? Huruf k-nya. Huruf k ketika bersambung dia modelnya seperti ini. Kalau terpisah ya begini modelnya, bentuknya. Kalau dia bersambung jadinya begini. Bacanya akala. Ini kalau dibaca menjadi a, ka, la. Terpisah-pisah juga cara bacanya. Tapi kalau disambung juga menjadi akala. Akala. Contoh lagi ada ba,
a dan sa. Ba, a, sa. Ketika disambung dia menjadi begini, ba'atha. Ini ainnya yang berubah ketika bersambung. Jadi ada beberapa huruf hijaiyah ketika dia tidak bersambung dan ketika disambung itu hurufnya berubah. Itu, tapi tidak semua. Ada juga huruf disambung, bentuk hurufnya ketika tidak disambung sama dengan bentuk hurufnya ketika disambung. Oke, lanjut. Coba anak-anakku sekalian perhatikan bukunya. Dibuka masih di halaman 12. Kita lanjut di kolom ketiga. Di sana ada huruf ta, ba, dan ta. Jadi huruf ta itu titiknya ada 2 di atas. Ta, ba, ta. Nah, ketika disambung menjadi tabata. Ya, bisa dilihat di situ bentuk bersambungnya. Perhatikan perbedaannya, tapi hurufnya sama, tetap huruf cara baca dan hurufnya sama, hanya saja bentuknya yang berubah. Bentuknya ketika disambung berubah, gitu ya. Nah, anakku, itulah tadi 3 contoh yang Ibu berikan. Yang pertama akala, yang kedua ba'atha, yang ketiga tabata. Contohnya yang ada di buku. Nah, untuk tugasnya anak-anakku sekalian membaca yang di bagian kegiatanku ini, kemudian sambil divideokan, mengulangi atau meniru sebagaimana yang Ibu contohkan tadi. Ya, cukup di 3 kolom ini aja. Yang pertama akala, ba'asa, dan tabata. Itu 3 kolom itu dulu. Nah, gitu ya. Bagi yang tidak bisa membuat videonya, boleh langsung datang ke sekolah menemui Ibu untuk diambil nilainya, ya. Nah, bisa dipahami. Sekali lagi Ibu ulangi deh tugasnya. Ambil bukunya, taruh di depannya, buka halaman 12 yang tadi kita pelajari. Nah, kemudian yang paling bagian bawah ini kalian baca mulai dari sini. Akala, gitu ya. Nah, sambil divideokan. Nah, contohnya begini. Akala, ba'atha, tabata, gitu ya. Jadi sudah Ibu berikan contohnya. Cukup itu 3 dulu. Insyaallah kita lanjutkan yang lainnya minggu depan sambil diberikan tugas menulis, tugas dalam tugas tertulis. Oke, cukup sekian dulu materi untuk minggu ini. Terima kasih. Tolong diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik. Jika ada yang belum dipahami, kurang dipahami, silakan langsung tanyakan ke Ibu Guru melalui grup kelas kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.